Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pionos semua ya, di sini ada sebuah informasi lagi yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas ya. Tentu ini setidaknya bisa menambah wawasan Anda terkait proyek Pi Network karena banyak sekali Pionos-Pionos yang baru bergabung juga ataupun Pionos yang lama yang memang belum kenal banget nih mengenai proyek ini. Di sini akan dijelaskan gitu ya. Tentunya disimak sampai selesai ya, karena ini terlalu panjang penjelasannya. Kalian bisa luangkan waktu dulu gitu ya, dan singkirkan dulu pekerjaan kalian dan usahakan tonton sampai selesai. Oke. Jadi kita akan langsung saja di sini ke informasinya. Pi dari awal tidak mau dikaitkan dengan pasar kripto saat ini. Ya, buktinya meminta koin market cap gitu ya, untuk menghapus daftar Pi sebelumnya ya. Jadi Pi coin yang terdaftar di market cap ataupun bursa lainnya ya, seperti xt.com, Huobi, dan juga di Binance itu juga ada ya, Pi coin IOU, bukan Pi coin asli pastinya ya. Kita masih di mainnet tertutup dan belum di jaringan terbuka ya. Jadi belum ada kerjasama dengan proyek, maksudnya perusahaan-perusahaan exchange atau bursa di luaran sana gitu ya. Dan kita lanjutkan di sini. Membandingkan pasar kripto dengan Pi dipaksakan dan tergelincir. Ya iya ya. Pi coin itu belum tentu bisa masuk bursa ya. Kecil kemungkinan bisa masuk bursa. Tergantung pihak bursa menerima, maksudnya tergantung pihak bursa yang mengajukan kerjasama dengan pihak core team gitu ya. Kalau pihak core team mau ya bisa aja gitu. Tapi sebenarnya nggak penting-penting amat Pi coin ini masuk bursa. Karena apa? Dia sudah memiliki ekosistem sendiri ya, yang mana di situ kita bisa langsung menggunakan Pi coin kita, nggak usah melalui exchange di luaran sana gitulah ya. Dan kita lanjutkan di sini. Oke, kita sampai di bagian mana tadi ya? Jadi tergelincir ya. Oke, kita lanjutkan. Mainnet adalah tahap Pi yang dapat dihubungkan ke bursa dan ditukar dengan mata uang lainnya ya. Jadi bisa aja lah ya, saat open mainnet bisa masuk bursa, kurang lebih begitu. Mata uang bukan koin guys ya, bukan koin. Mata uang lain yang disinggung Pi akan menjadi koin yang kuat, terbukti dulu dan sekarang. Tujuan Pi, oke mohon maaf ya, ada yang keklik tadi. Mata uang lain yang disinggung Pi akan menjadi koin yang kuat, terbukti dulu dan sekarang. Kita lanjutkan. Tujuan Pi adalah menjadi mata uang yang adil untuk transaksi lintas batas, apa yang diambil oleh dolar, dan terdapat kontradiksi besar yang sulit diselesaikan gitu ya. Akan sia-sia jika Anda berpikir hanya 3,6 bulan setelah Pi menghapus Peerwell dan kami membawa Pi untuk ditukar dengan koin lain. Itu disebut memiliki uang atau menjual di lantai kripto untuk mendapatkan uang. Ini adalah kesalahpahaman yang harus segera dihilangkan. Pi adalah koin, tetapi sebenarnya adalah mata uang koin gitu ya. Untuk menukar nilai dengan mata uang lain, Pi tentu saja akan menjadi mata uang di negaranya, non-geografis. Dengan sektor ekonomi yang berpartisipasi sebelumnya menggunakan Pi sebagai mata uang untuk pembayaran dan peredaran. Sekarang mari kita tunggu dan lihat kelompok ekonomi mana yang membangun jaringan Pi dan membawa kita ke era baru. Ini adalah nilai sebenarnya dari Pi. Anda akan segera terkejut ya. Bahkan juga ada di video saya mereview terkait langsung dari pihak core team. Akan terjadi hal besar dan tentu akan membuat Anda itu jantungnya berdetak-detak gitulah ya. Apakah yang akan terjadi? Apakah ini yang dinamakan aduh ya, enggak. Kita lanjut aja di sini. Jaringan Pi mahal. Halo rekan-rekan Pi. Sekali lagi izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk bersekolah ya. Terutama bagi mereka yang menganggap Pi murah atau terlalu mahal untuk memulai dengan 314.159 US dollar gitu ya. Ini koma ya, sebenarnya titik bukan koma. Jadi kalau dibaca itu 314.159 US dollar. Memulai dengan
Saya tidak akan mencoba membandingkan jaringan Pi dengan koin atau token lain di luar sana karena mereka tidak cocok dengan Pi Network kecuali Bitcoin, bapaknya cryptocurrency ya. Tentu yang paling tinggi harga dan paling mahal dan yang bisa memiliki dengan jumlah yang banyak hanyalah orang kaya gitu ya. Anda akan setuju dengan saya bahwa koin kripto pertama dan paling mahal saat ini adalah Bitcoin. Ya, katakan padaku berapa banyak dari Anda yang mampu membelinya sekarang, berapa banyak dari Anda yang bahkan memiliki akun blockchain yang memulai Bitcoin. Saya yakin sedikit jika ada ya. Karena sekarang hanya orang-orang yang kaya yang bisa memiliki Bitcoin dengan jumlah banyak. Dan kita lanjutkan di sini. Yang pertama sebesar Bitcoin ini adalah teknologi web 1. Pi adalah teknologi web 3 gitu ya. Bitcoin tidak memiliki KYC terpusat ya. Kagak ada Bitcoin. Itulah kekurangannya. Jaringan Pi menghadirkan solusi KYC dan inklusif dan murah yang dapat diakses secara global gitu ya. Oke, kita akan jelaskan sedikit ya. KYC aja nggak kelar-kelar bang, gimana mau dianggap sistem yang lebih sempurna ketimbang Bitcoin? Anda jangan asal nyeplos ngoplos segala macamnya dulu ya. Makanya dipelajari. Kalau proyek Pi Network ini nggak mengandalkan dari perusahaan lain ya. Maksudnya ya dia menciptakan sistem KYC-nya sendiri. Itulah mengapa sekarang ini masih diusahakan, masih diperbaiki ya sesempurna mungkin untuk memudahkan para pionas ke depannya dalam melakukan KYC, kurang lebih begitu ya. Jadi sahabat pionas itu nggak usah banyak protes lah ya. Intinya sabar aja ya, kalau mau sukses di proyek ini kagak usah banyak protes. Banyak protes sudah saya kasih jalan, kasih solusinya. Tinggalkan dan jangan pernah cari informasi mengenai proyek Pi Network lagi gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Yang ketiga, Bitcoin tidak memiliki media sosial. Jaringan Pi menghubungkan kita semua melalui obrolan ya. Ada chat room di aplikasi Pi Network ya. Kita mau diskusi, mau bicara santai mengenai proyek ini bisa melalui chat room yang ada di aplikasi Pi Network gitu ya. Yang keempat, Bitcoin tidak memiliki utilitas. Pi telah membangun platform utilitas kripto terbaik yang pernah ada. Ya, betul sekali ya. Yang kelima, Bitcoin berisiko dan dapat digunakan oleh orang yang tidak dikenal, penjahat gitu ya. Jadi akan lebih mudah diretas juga oleh para hacker gitu ya. Jadi inilah keunggulan dari Pi Network atau Picoin gitu. Jaringan Pi mengenal kita semua melalui KYC, aman dan nyaman ya. Itulah mengapa Pi ini lebih aman dan nyaman. Dia ada KYC-nya ya, ada KYC-nya. Kalau Bitcoin itu kalau kita menggunakan alat mining yang banyak ya, otomatis kita pun juga bisa mendapatkan Bitcoin dengan jumlah yang banyak, kurang lebih begitu ya. Kalau untuk Picoin, Anda mau cloning aplikasi untuk mendapatkan koin yang banyak yang nggak bisa, karena Picoin hanya untuk orang asli, orang yang memiliki KTP atau SIM atau juga paspor ya. Jadi ini uang, nggak dibagi sembarangan ya, harus sampai ke orang yang benar-benar bukan bot atau robot gitu ya. Karena sekarang banyak sekali ya pencucian uang segala macamnya ya. Itulah yang sangat-sangat dihindari oleh proyek Pi Network ini gitu ya. Kita lanjutkan di sini. Yang keenam, Bitcoin tidak memiliki dukungan besar-besaran dari akar rumput. Jadi yang dimaksudkan nggak memiliki dukungan lah ya. Hanya segelintir aja yang menjadikan Picoin itu bisa berharga, yaitu para investor, para orang-orang elit lah ya, orang-orang kaya. Itulah sampai sekarang Bitcoin harganya tinggi ya, walaupun harganya hancur dari yang hampir mencapai 1 miliar sekarang menjadi 300 jutaan ya.
Oke, kita lanjutkan. Jaringan Pi memiliki audiens yang paling banyak, mendukung lebih dari 30 juta dan masih terus bertambah ya. Sebenarnya udah 50 juta, bahkan lebih ya. Ini akan terus meningkat. Anda bisa cek di aplikasi Pi Network yang ada di Play Store ya. Di situ yang udah download udah berapa orang? Udah ada 50 juta ya. Dan kita lanjutkan yang ketujuh. Bitcoin membutuhkan waktu hampir 10 tahun sebelum pengakuan global ya. Iya ya. Memerlukan waktu sampai dengan 10 tahun. Beda halnya dengan proyek Pi Network. Jaringan Pi kurang dari 4 tahun dan sudah dikenal ya. Iya ya. Sudah dikenal banyak orang di seluruh negara tentunya ya. Meskipun segelintir nggak paham ya. Ini kan masalah keuangan, masalah teknologi keuangan. Oke, kita lanjut ke poin nomor 8. Bitcoin tidak stabil dari 69.000 US dollar menjadi 20.000 US dollar dan bisa lebih rendah atau lebih tinggi ya. Itulah mengapa orang terkaya di dunia Elon Musk ya tidak jadi untuk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk membeli mobil Teslanya ya. Karena itulah, dan Elon Musk sudah melepas juga Bitcoin ya. Udah berapa Bitcoin yang dia lepas itu karena dia mengalami kerugian hampir berapa triliun uang dia melayang karena Bitcoin gitu ya. Jadi hati-hati sahabat Pioners. Kalau investasi di kripto ya, resikonya tinggi, bisa-bisa Anda langsung bangkrut gara-gara investasi di kripto ya. Oke, kita lanjutkan. Jaringan Pi stabil dan progresif. Nah, itulah perbedaannya dengan Bitcoin. Bitcoin tidak memiliki wajah, prajurit tidak dikenal ya. Satoshi Nakamoto itu nggak jelas ya. Kita nggak tahu siapa pencipta Bitcoin ini. Yang pasti Bitcoin ini cuman dikelola oleh orang-orang kaya aja, oleh orang-orang elit aja gitu. Penciptanya masih belum jelas siapa gitu ya kan. Dan kita lanjutkan di sini. Jaringan Pi memiliki wajah dan kita semua tahu tim inti ya. Kita tahu lah Dr. Nicholas, kita tahu Dr. Cheng Diovan ya, pencipta dari proyek Pi Network ini. Yang ke-10, Bitcoin mahal untuk ditambang dan berbahaya bagi bumi kita. Jaringan Pi ramah lingkungan dan menambang itu mudah atau murah, hanya ponsel Anda. Ya betul ya. Ini inovasi ya. Dunia cepat sekali berubah ya, seperti pernyataannya Pak Jokowi gitu ya. Kalau kita nggak cepat-cepat merespon, maka kita akan tertinggal ya oleh perkembangan zaman yang semakin maju. Oke, kita lanjutkan. Ini bukan untuk mengatakan Bitcoin itu buruk, tetapi seperti yang dikatakan pendiri jaringan Pi, mereka telah melihat kekurangan Bitcoin dan membalikkan teknologi untuk membawa perubahan. Mereka akan membuat hidup lebih mudah bagi kebanyakan dari kita dan bebaskan kami dari kebijakan pemerintah jika kurang menguntungkan dari sisi finansial. Mari kita dukung mereka. Saya percaya pada jaringan Pi, saya menyukai inovasi Pi, dan saya akan bantu menyebarkan kebaikan tentang Pi. Pi langka dan mahal, jaga nilai Pi Anda ya. Ingat, tiap bulannya selalu ada pengurangan kecepatan untuk mining kita ya. Jadi kita ini akan semakin sulit mendapatkan Pi coin. Itu artinya apa? Artinya Pi coin akan terus naik dan naik untuk nilai atau harganya gitulah ya. Jadi mungkin menurut saya ya, dari apa yang saya pelajari, masih banyak yang berhasil juga ya setelah mainnet proyek Pi Network ini ketimbang yang nggak berhasil gitu. Dalam artian maksud saya penyesalan yang terjadi di masanya Bitcoin itu mungkin kalau 10% ya mungkin hanya 3% orang gitu ya yang bakal nyesel
kedepannya menyanyiakan kesempatan besar gitu ya. Jadi kalau Bitcoin itu kan memerlukan 10 tahun, dan akibatnya pemegangnya di saat itu jadi orang terkaya di dunia gitu ya, kurang lebih bagi pemegang Bitcoin yang banyak gitu ya. Jadi sahabat pionosku semua, mau berapapun yang kalian punya ya Bitcoinnya, ya tahan aja, sabar aja. Untuk saat ini saya lihat ada marketplace yang sudah saya review juga di video sebelumnya, itu GraiPay Indonesia. Ya, itu harga buatan dari para maling gitu ya. Mohon maaf mengapa saya mengatakan harga buatan dari para maling ya. Kalian lihatlah harga-harga yang mereka tawarkan di situ ya. Itu kumpulan tukang serok yang ingin memperkaya diri sendiri gitu. Ya. Dan makanya saya himbau, kasih dislike, jangan di like, tapi dislike aja ya. Oke. Kalau kalian ketemu di aplikasi Pi Browser dan kalian masuk ke menu brainstorm, ketemu itu GraiPay, di dislike aja ya. Bye-bye aja kita sama marketplace kayak begituan gitu. Akan lebih baik kita kompak mendukung seperti tokopedia.id ya, yang dari KPIG, yang tentunya ke depan akan mendukung dengan nilai konsensus global 314.159 US dollar, termasuk juga buatan dari China yang mana 314159 UMOL ya, itu selalu konsisten dengan nilai konsensus, dan ini akan terus merambat ke marketplace lainnya. Insya Allah akan semakin banyak juga gitu ya. Ada juga kemarin sebuah diskusi ya dari 314159 UMOL ini kepada marketplace yang namanya apalah saya lupa. Di situ dia mengadakan sebuah tiket jalan-jalan ke luar negeri pembayaran dengan Picoin senilai dengan nilai Picoin 314.159 US dollar gitu ya, dolar bukan rupiah, dolar ya. Jadi sahabat pionosku semua, intinya sabar aja dan tahan koinnya. Nanti kalau sudah ada marketplace yang konsisten mendukung terhadap satu nilai, yaitu nilai GCP, oke lah, kita akan ramai-ramai berbelanja di marketplace tersebut gitu ya. Untuk saat ini kita tahan aja ya, kita lupakan marketplace yang tukang serok di situ di dalamnya, seperti contohnya Pichen Mall ya, Pichen Mall. Tentu kita bisa belajar dari hal yang terjadi sebelumnya seperti Pi Market Indonesia. Itu udah diblokir juga oleh pihak Kortim, karena dari kesalahannya kita bisa tahu lah ya, mereka itu ya terlalu melecehkan untuk harga nilai Picoin ya. Mungkin Pichen Mall ini kalau udah nggak rame pionos belanja di situ gitu ya, ya bisa-bisa bakal hancur juga nih proyek gitu ya, bakal mundur juga. Saya harap sih demikian, agar proyek Pichen Mall ini hancur aja sekalian gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi ya, bukan membawa kesejahteraan ke depannya, bukan mendukung pionos, malah ingin merampok koin para pionos sebanyak-banyaknya ya. Senang saya kalau misalnya Pichen Mall ini hancur gitu ya. Jadi kita dukung aja marketplace yang khusus mendukung nilai konsensus global ya. Ini saran saya. Mau diikuti silahkan, mau enggak ya enggak jadi masalah ya. Intinya ini sangat bergantung untuk kita, untuk masa depan proyek Pi Network ini. Oke. Jadi mungkin pembahasan dan perbincangan kita sekian dulu ya. Semoga informasi dan edukasinya bermanfaat. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.